terkadang mubalighin yang menerima penyampaian, awal lebih memahami min dari sami yang mendengar. Hadasana Musaddad, qala berbicara hadasana Bisr, qala berbicara hadasana Ibnu Aun, an Abi Ibnu Sirin, an Ibnu Abdirrahman, Ibnu Abi Bakrah, an abihi dari bapaknya, zakaro menyebutkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok ada duduk dia ala di atas bairi ontahiknya. Wa dan amsaka menahan al-insanu manusia dengan khitomi tali kekangnya atau di mami tali kekangnya. Jadi antara yang apa talinya atau ininya yang ke hidung itu sama-sama itu kekang sebagai sama-sama tali kekang. Qala berbicara dia ayu mana yaumin hari hada ini, maksudnya hari apa ini? Pak maka sakatna diam kami hatta sehingga donanna mengira kami annasunya huknya seakan yusami memberi nama dia kepadanya siwa selain ismi nama hiknya. Qala berbicara dia apakah laisa bukan yauma hari an-nahar atau kurban. Kulna berbicara kami bala iya. Qala berbicara dia Pak maka ayu mana sahrin bulan hada ini. Pak maka sakatna diam kami hatta sehingga donanna mengira kami anna sesungguhnya huknya seakan yusami memberi nama dia hi kepadanya bi dengan goiri tanpa atau selain ismi nama hiknya. Pak maka qala berbicara dia apakah laisa bukan bi-nya bi zaidah ya Dzulhijjah maksudnya bulan Dzulhijjah. Kuna berbicara kami bala iya. Qala berbicara dia Pak maka inna sunya dima adarakum kalian wa dan amwala hartakum kalian wa dan a'rodo kehormatankum kalian baina antarakum kalian haramun haram ka seperti hormati haramnya yaumi harikum kalian hada ini di dalam syahri bulankum hada ini di dalam bala di negara kum kalian ada ini li agar yubalik menyampaikan asyahidu yang hadir al-ghaiba kepada yang tidak hadir. Pak maka inna sungguhnya syahida yang hadir atau menyaksi asya kalau atau mudah-mudahan bahwa yubaligho menyampaikan dia man kepada yang huwa dia lebih paham lah kepada huknya min dari huknya. Salam kadang gitu ya. Kadang orang yang menyampaikan itu ya itu lebih memahami daripada orang yang mendengarkan. Jadi makanya di dalam agama itu kita ini disuruh menyampaikan agama ke semua orang, itu harus disampaikan. Karena jangan sampai aturan-aturan agama itu nggak sampai loh. Jadi jangan karena situasi misalnya kita misalnya ini tidak menggunakan aturan Islam terus nggak usah bicara hukum Islam, ya enggak, tetap aturan agama itu harus tetap disampaikan ajaran agama supaya orang tahu bahwa ketika dia melanggar atau tidak mengikuti aturan agama dia tahu bahwa dia itu melanggar aturan agama.
supaya orang tahu bahwa dia itu yang dia langgar itu adalah aturan agama. Jadi jangan sampai orang merasa bahwa dia tidak merasa dia melanggar aturan agama karena alasannya dia tidak tahu. Karena alasannya dia tidak tahu. Nah, makanya harus disampaikan. Termasuk juga kadang ada ilmu-ilmu agama yang mungkin nggak semua orang itu memahami ya, paham di dalam segala hal terkait ilmu agama. Ada juga hal-hal tertentu gitu ya, hal-hal tertentu yang hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Makanya ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kan Ali itu kan dia khalifah gitu ya, khalifah. Kemudian Muawiyah itu dia tidak mengakui kekhalifahan Ali, tapi dia sendiri nggak ngaku bahwa dia khalifah, tapi dia ngatur gitu loh, daerah Irak itu di bawah kendali dia, daerah Syam itu kendali dia. Nah, ketika ada satu orang tuh bertanya, ada orang bertanya bagaimana hukumnya, ada seseorang, dia itu nggak jelas, laki atau perempuan tuh nggak jelas. Nah sekarang orang itu mau dihukumi apa? Sebagai laki-laki atau perempuan? Nah Irak itu satu itu nggak ada yang tahu semua itu. Akhirnya Muawiyah itu ngirim surat nanya sama Ali. Nah hebatnya dia. Lagi perang, nanya hukum agamanya. Karena perang saudara sih ya. Karena Muawiyah juga dia tuh katibul wahyi, dia kan sekretarisnya Nabi dulu. Dia yang menuliskan wahyu. Karena mereka sebenarnya kan perangnya itu ya bukan perang sama-sama saling benci gitu ya. Tapi terjadi pembunuhan. Ya pernah sampai terjadi perang Siffin itu yang 75.000 orang itu sama-sama orang Islam itu punya Muawiyah 75.000, punya si Ali juga 75.000, perang ya banyak yang mati. Perang Siffin. Ya itu perang Siffin itu kan terjadi karena Utsman dibunuh. Utsman ini istrinya kan megangin tangannya Utsman yang patah itu, sama bajunya yang isinya darah gitu kan dipegang. Nah istrinya itu ketika Utsman dibunuh itu dibawa tangannya si Nganu itu dibawa ke Irak sama istrinya. Kamu saya jadikan walidam. Walidam itu artinya orang yang diwakilkan untuk menuntut kisos gitu. Jadi kalau saya punya anak saya dibunuh, saya jadi walidamnya, saya yang nuntut. Nah, si Muawiyah ini kebetulan dia memang panglima, dia punya tentara, 70.000 tentara dia punya. Memang tentaranya di sana karena memang selama ini yang menyerbu itu mulai dari Irak. Nah, oleh Muawiyah bajunya sama tangannya si ini digantung di lapangan. Tiap hari prajurit latihan ngelihat itu ya dendam gitu kan. Terbakar. Pokoknya nuntut. Nah, yang ini pemberontak ini setelah perang, setelah membunuh Utsman, bingung kalau mereka balik pasti disikat terpisah-pisah, gimana caranya? Ya udah, kita nyampur aja sama orang Islam, sama tentaranya Ali, biar nggak kelihatan. Nyampur. Jadi mereka itu masuk di dalam tentaranya Ali, jadi nganunya Ali. Dan mereka yang ngatur Ali. Dan ketika Ali itu tadinya yang mau ditunjuk jadi khalifah itu si Tolha nggak mau. Semua orang itu ditunjuk jadi khalifah ganti Utsman, nggak ada yang mau. Terakhir Ali pun nggak mau. Tapi Ali diancam, kamu kalau nggak mau jadi khalifah, saya bunuh semua orang. Saya bunuh semua orang. Jadi akhirnya, ya udah kalau mau bunuh aja, kata si Ali. Akhirnya datanglah Ibnu Abbas, nasihatin Ali, apa gunanya kamu keras-kerasan, katanya. Kamu kebayang nggak kalau semua orang di Madinah ini dibunuh, terus yang ngerti agama siapa? Kamu pikirin agama dong, katanya. Agama kita bisa musnah. Nih sahabat ini yang punya ilmu semua agama di sini semua loh. Kalau umpamanya semua orang yang di sini dibunuh semua gimana? Dan itu mereka nggak main-main. Ya udah. Akhirnya Ali bersedia tuh jadi khalifah.
dengan syarat semua itu ikut saya. Yang jadi masalah kan yang sahabat-sahabat ini kan, nah si Muawiyah itu karena Ali Khalifah dia nuntut kepada si Ali untuk mengkisos semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Kata Ali, ya gimana saya mau menghukumi wong saya aja di bawah kontrol mereka, katanya. Akhirnya termasuk juga Jubair ya, Jubair sama Tolha juga gitu. Jubair sama Tolha itu juga nuntut juga. Ali, kamu kan khalifah, kamu tegakkan peraturan Islam, kisos. Ini orang yang bunuh, ya kata Ali nggak bisa. Kenapa alinya bisa dikontrol sama mereka? Apanya? Bisa dikontrol. Diancam karena ancaman. Iya tadi kan mereka banyak nyampur. Di tentara Ali itu nyampur semua mereka. Jadi bukan Ali itu nggak bisa menguasai udah mereka. Tapi kalau Ali itu punya prinsip seperti ini. Ali itu punya prinsip, biarin dulu lah tenang gitu loh. Udah orang Islam kan ini lagi ribut nih. Justru karena sahabat-sahabat ini pada ribut ini jadi nggak anu. Maksud Ali itu biarin dulu tenang. Sudah tenang nanti Ali mau suruh nih orang-orang yang terlibat itu suruh pulang balik ke tempat masing-masing dulu. Begitu udah balik baru nanti disikat gitu maksud Ali. Jangan dikit-dikit sekarang tuh orang pada mau bunuh mereka semua ya nyampur sama tentara saya, namanya nyampur, namanya perang nyampur di dalamnya kan nggak bisa bedakan mana teman mana kan. Terus Ali juga kan pernah menjadi hakim. Ketika dia menjadi hakim dia tahu itu bahwa hukuman tiap orang itu beda-beda. Yang bunuh Utsman pun saat itu udah dibunuh oleh pelayannya Utsman. Ada 2 orang yang bunuh Utsman. Karena ketika orang mau bunuh Utsman itu kan tugaskan beberapa kafilah gitu kan. Datang kamu dari Bani apa? Oh jangan kamu ingat hadis Nabi tentang ini. Hati-hati untuk kamu ini jangan sampai kamu terlibat dalam suatu fitnah gitu loh. Diingetin kamu ini ingat Nabi pernah ngomong gitu. Udah nggak jadi. Datang si ini lagi diingetin lagi bahwa kamu udah diingatkan Nabi akan terjadi ya seperti yang kondisi sekarang. Hati-hati kamu mending lebih baik mundur. Nah, ada satu kaum yang dia nggak peduli langsung aja dibunuh si Utsmannya. Langsung aja dibunuh. Nah, Zubair sama Tolha juga seperti itu. Dia nuntut Ali menghukumi. Ya udah kata Ali gini aja lah. Orang yang membunuh, yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu kabilahnya itu kabilah Ka'ab Malik ya di Basrah. Ya udah kamu bunuh aja mereka, serah kamu, saya nggak ngelarang. Ya udah akhirnya diserbulah Basrah gitu kan ya. Ya di Basrah di Mesir gitu kan. Diserbulah mereka. Ada sebagian bisa dibunuh sama si itu, Zubair sama tapi ada yang namanya Ka'ab. Ka'ab itu bosnya, pembesarnya. Karena dia pembesarnya itu begitu dia mau dibunuh, itu pengikutnya itu datang semua, nggak jadi. Takut juga karena saking banyak pengikutnya. Akhirnya mereka ngomong sama Ali, kamu kan kalau kamu itu tidak menghukumi mereka atau tidak mengkisos mereka, berarti kamu melanggar aturan Allah bahwa setiap orang itu harus dikisos. Berarti kamu meninggalkan Al-Quran dong. Akhirnya dibalik sama Ali. Terus kalau kalian gimana katanya? Ketika kalian tuh mau bunuh Ka'ab, terus kalian dihalangi, kenapa kalian takut katanya kan? Kalian kan menegakkan aturan Allah, kenapa nggak dilawan aja kata Ali? Dijawab dibalik. Kamu kan menegakkan hukuman aturan Allah, kenapa kamu nggak lawan aja? Ngapain kamu takut? Kan menegakkan aturan Allah. Kamu giliran sama yang lemah kamu ngelawan, terus kamu giliran yang sama kuat nggak ngomongin menegakkan aturan Allah kata Ali. Akhirnya mereka diam. Nah seperti itulah saya. Gimana saya mau menghukumi kaum yang dia menguasai saya kata si Ali. Jadi kamu itu yang penting itu kamu udah nurut aja lah sama saya. Nanti berikan saya kesempatan ngatur supaya situasi itu damai dulu. Nanti biar tentara-tentara itu kalau udah damai nggak ada kejutan-kejutan nanti baru
tentara-tentara yang antara tentara saya dan tentara yang tukang fitnah ini, nah sama pemberontak itu bisa saya pisahkan. Nanti mereka saya suruh balik. Kalau mereka udah balik, nanti silakan. Nah itu yang maksud Ali seperti itu. Nah akhirnya nurut itu si Zubair sama Ali. Tapi ujungnya ya tadi ketika karena udah mau damai terus mau dipisah. Nah si yang pemberontak ini tahu taktiknya Ali seperti itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan malamnya sebelum besoknya itu mereka pulang, yang Abdullah bin Zubair Tolha sama Zubair itu pulang, mereka nyerbu Zubair, tentaranya Tolha sama Zubair. Mereka juga membunuh tentaranya Ali. Jadi ketika tentara Ali itu menyerbu tentara Tolha dan Zubair itu mereka ngomong. Jadi Zubair ngomong, Ali berkhianat, katanya mau membiarkan kami pergi gitu kan. Tentara Ali ngomong itu Zubair sama Tolha itu berkhianat. Katanya udah berhenti perangnya. Kok malah mereka bunuhin. Ya ini ya terjadi perang. Ujungnya Ali menang gitu. Setelah Ali menang ya baru urusannya ke Muawiyah. Nah, ini yang peristiwa tadi itu yang Muawiyah bertanya kepada Ali itu itu apa itu namanya? Bertanya ke Ali itu ya tadi ketika masih terjadi situasi perang. Ya ada masalah muncul ketika ada seseorang yang dia tidak jelas kelaminnya laki-laki atau perempuan, dia dihukumi apa? Dihukumi laki atau perempuan. Jadi kata Ali itu jawabannya, ada ulama banyak kan, tapi nggak ada yang tahu. Yang tahu Ali. Seseorang itu harus dihukumi sesuai dengan air kencingnya itu keluar dari mana. Iya. Kayak mana? Sama-sama. Hah? Kayak mana? Ya sekarang air kencingnya keluar dari mana? Kalau dia keluarnya lewat penis berarti laki gitu kan. Kalau dia keluarnya dari vagina kan berarti perempuan. Jadi orang itu dihukumi sesuai dengan alat kelaminnya, bukan dengan sesuai dengan fisiknya apa atau rasanya. Iya. Nah, gitu maksudnya. Banci juga kalau masih ada burung. Nah, iya itu laki, hukumannya tetap laki hukumannya. Jadi nggak bisa misalnya. Biasanya kan disuntik kan. Ya. Atau jiwanya kayak mana tentunya ya, hukum kalau menurut Ali seperti itu. Jadi sebenarnya banyak aturan-aturan agama yang kadang seseorang itu kadang di satu sisi itu lebih paham dibandingkan orang lain gitu. Walaupun dari sisi kepintaran mungkin orang itu lebih pintar orang yang sebelumnya gitu loh. Tapi dalam hal tertentu nggak, contoh seperti Nabi Khidir gitu ya. Nabi Khidir itu ada hal-hal yang dia lebih tahu daripada Nabi Musa. Tapi kalau dilihat dari pinternya tetap lebih pintar Nabi Musa lah gitu kan ya. Tapi ya tadi ilmu agama itu seperti itu. Makanya kalau sudah tahu seperti itu jangan sampai gitu loh. Ketika kita ini suatu saat muncul orang yang berpendapat berbeda dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, terus kita mengatakan apakah berarti orang itu emang kamu lebih hebat daripada Imam Malik atau enggak? Ya enggak seperti itulah agama gitu. Imam Malik itu bisa salah, Imam Abu Hanifah bisa salah. 4 mazhab itu masih bisa salah gitu. Ketika ada satu hukum gitu ya, ada sesuatu yang orang bisa paham, yang justru orang yang paham itu adalah orang-orang yang sekarang ada yang seperti itu. Dan kadang orang itu memberikan fatwa atau penafsiran tentang satu hadis atau satu ayat juga tergantung kondisi saat itu gitu ya, kondisi saat itu. Contoh, semua ulama itu jumhur ulama itu semua, kalau ngomongin jumhur ulama itu berarti kan jumhur ulama itu kan berarti Malik, Imam Hambali, Abu Hanifah gitu kan, imam-imam yang 4 itu udah sepakat, itu yang disebut jumhur. Jadi kalau 4 imam itu sepakat itu disebut jumhur ulama gitu loh. Jumhur ulama itu sepakat bahwa ketika seseorang itu di dalam perjalanan dia cukup mengusap alas sepatunya tanpa perlu dia melepasnya, dia udah bisa langsung sholat. Tapi zaman sekarang pasti nggak bisa. Sekarang kan dilepas pasti. Masa masuk masjid nggak lepas? Kalau ngikutin sunnah kan nggak dilepas kan? Ya.
Kalau dulu kan masjid cuman Pasir. pasir aja kan gitu kan ya, pasir aja. Artinya kalau kita ngikuti hukum zaman itu ya benar gitu. Tapi kalau ngikutin yang sekarang ya nggak pas gitu. Jadi ada hukum-hukum juga yang kadang sesuai dengan apa itu namanya situasi ya. Ini babnya. Nah ini Kalau pertama memang itu. ini cerita bahwa Nabi itu duduk di atas keledai apa itu untanya ya, untanya. Dan orang megangin ini. Mungkin kan kalau di atas unta ya, nggak di atas untanya. Karena mungkin kan karena Nabi itu kan pemimpin ya supaya kelihatan kan. Kalau dulu kan pakai speaker, pakai panggung. Ini kan posisi Nabi kan di Arafah ini kan. Posisi Nabi itu kan di Arafah. Nah dia nanya, ini hari apa? Ini hari apa? Kemudian ini bulan apa? Gitu kan ya. Ini bulan apa? Sahabat itu sebenarnya bisa jawab. Bisa jawab. Tapi terkadang mereka juga pertama mereka itu tidak mau mendahului Nabi. Itu salah satu sifat sahabat itu tidak mau la tuqaddimu bayat Rasul gitu ya. Janganlah kalian itu mendahului Nabi. Jangan juga kalian itu mengangkat suara kalian di atas suara Nabi itu. Jadi itu makanya mereka ketika Nabi itu bertanya apa minimal jawaban mereka lu Allahu wa rasuluhu a'lam kan ya. Mereka akan jawabannya seperti itu. Kenapa? Karena kadang kalau umpamanya mereka itu menjawab, jangan sampai itu justru menghalangi Nabi itu memberikan jawaban yang benarnya seperti apa. Jangan sampai. Nah, kenapa Nabi bertanya seperti ini ya? Ini hari apa? Ini bulan apa? Nabi itu, ini hikmahnya. Nabi itu haji itu cuma sekali. Itu pun di Haji Wada. Bulan Haji Wada. Haji Wada itu, jadi dulu orang Quraisy itu punya namanya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi itu orang yang kerjanya itu menghitung ini bulan berapa, tanggal berapa, itu Ahlun Nasi. Nah, di kebiasaan orang Quraisy itu punya namanya dari 4 bulan, itu ada 4 bulan itu namanya bulan haram. Bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, sama Rajab ya? Rajab. Kenapa? Kalau Muharram itu masalahnya orang, dia mau pergi haji. Berangkat mau pergi haji. Nanti sampai selesainya itu kan di bulan Dzulhijjah itu kan dia pulang gitu kan ya. Itu bulan haji, orang haji. Dan semua orang Arab di Jazirah Arab itu menghormati Ka'bah. Mereka tahu bahwa itu rumah Allah. Walaupun kafir. Ya, walaupun mereka itu kafir, musyrik, mereka tahu itu rumah Allah. Dan mereka itu meyakini bahwa Allah itu mau yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Cuman orang Arab itu tidak punya keyakinan bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Nah, mereka itu nggak kan kalau apa itu di suratnya Allah yubasun gitu ya, mereka yakin bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka tidak yakin bahwa mereka itu tidak percaya bahwa mereka itu setelah mati itu akan dibangkitkan. Mereka percaya kalau hidup itu ya sudah, setelah hidup mati ya sudah gitu. Makanya di Qurannya kan dijawab kul bala wa rabbina la tubasuna katanya. Terus kalian itu pasti akan dibandingkan sumalatu nabauna bima almiltum. Terus kalian itu akan dikasih tahu apa yang kalian kerjakan, wa dzalika 'ala Allah yasyir, dan itu bagi Allah mudah. Jadi mereka itu tidak percaya di kebangkitan, tapi mereka menghormati Ka'bah. Sehingga mereka itu tidak mau mengganggu orang yang pergi haji. Makanya mereka tuh bikin kesepakatan bahwa ada 4 bulan yang bulan itu nggak boleh tidak terjadi perang. Mereka kan hidupnya itu orang Arab itu saling serang, itu kabilah itu ngerampok. nyerang ini gitu. Kalau menang dapat harta rampasan. Dan dari situ itu hidupnya orang Arab tuh nyerang-nyerang gitu. Nah, dengan dibikinnya aturan itu mereka nggak perlu khawatir lagi ketika bulan haji mereka bisa pergi.
Kemudian mereka juga kan sebagian dari mereka juga kan hidupnya dari berdagang gitu ya. Sehingga mereka itu di bulan Rajab itulah mereka itu pergi berdagangannya kan. Yang orang itu perginya dagang itu ya kalau nggak Muharram pas di bulan haji atau di bulan Rajabnya yang mereka aman gitu, nggak akan diganggu gitu. Dan itu udah kesepakatan. Nah masalahnya orang Quraisy itu karena saling dengan adanya bulan haji itu kadang ketika mereka itu perang, orang mereka tuh lihat tiba-tiba lagi belum kira-kira sebentar lagi mau menang, kok udah masuk bulan haji haram. Iya bulan haram, berhenti kan, nggak bisa gitu loh. Padahal mau menang. Oh udah mau menang. Akhirnya mereka bikin namanya kumpulan isinya orang-orang yang tunjuk. Jadi itu tugasnya itu menghitung bulannya itu hanya dimundurin gitu loh. Tadinya harusnya udah masuk Dzulhijjah, ini belum, masih belum. Akal-akal. Itu dari awal udah seperti itu sampai akhirnya pas masa Nabi Haji itu karena saking lamanya itu mereka tuh muter-muter hari itu sampai balik lagi ke awal. Jadi kebayang kalau misalnya Nabi, hikmahnya ya Nabi itu haji cuma sekali. Kalau Nabi itu hajinya tuh sebelumnya, berarti kan dia haji bukan di bulan haji yang sebenarnya. Karena tetap namanya bulan haji itu mau mereka ngerubah-rubah, Allah itu punya hitungan diri, ini bulan haji gitu loh. Patokannya udah jelas. Patokannya patokan menurut Allah banyak. Nah haji yang benar itu justru yang tanggal balik ke semula itu pas di ini waktunya Nabi Haji itu. Nah itu ya karunia Allah kan di situ gitu kan. Nah, karena ingin menunjukkan jangan sampai di dalam sejarah ditulis bahwa Nabi itu berhaji bukan pada bulan haji gitu. Kalau umrah kan kapan saja, tapi kalau haji kan memang harus bulan haji gitu kan. Itu hikmahnya itu di situ gitu loh. Makanya Nabi nanya, ini hari apa? Ini hari ini. Nah makanya benar dipastikan. Dipastikan gitu loh, benar. Nah, kalau di riwayat lain, di hadis yang lain itu nanti Nabi juga cerita bahwa Ahlun Nasi itu udah ngerubah-ngerubah ini gitu loh. Sehingga hari itu udah kembali seperti awal pertama kali Allah menciptakan bulan. Nah ini kan bulan-bulan itu bulan-bulan haram gitu kan ya, bulan-bulan haram. Nah pertanyaannya nih, kan dulu itu awal kalau kita cerita riwayat awal kenapa muncul bulan haram kan seperti itu. Bahwa orang perlu perjalanannya kan panjang supaya terjamin bahwa ketika mereka pergi haji, mereka itu di masa bulan aman gitu kan ya. Sama orang itu mau dagang gitu kan ya, mau dagang supaya dagangnya itu bisa nggak khawatir kan, namanya dagang kan sebenarnya kebutuhan juga kan ya, kebutuhan orang mau jual beli apa. Nah, kalau tiba-tiba diserang kan nggak mau dagang juga akhirnya orang. Nah sekarang pertanyaannya apakah yang seperti itu masih dibutuhkan sekarang ini, karena haji kan cuman bisa naik pesawat atau apa. Nah ini nggak jadi dasar, artinya kan kalau di dalam kita beragama itu apapun aturan Allah itu kan sudah ngomong bahwa atmamtu lakum saya itu akmaltu lakum dinakum, saya sudah menyempurnakan agama itu udah sempurna, aturannya itu nggak perlu dirubah-rubah lagi. Jadi apa aturan yang sudah ada itu jangan dirubah, terserah apapun alasannya. Oh alasannya udah nggak perlu lagi, nggak nganu atau tidak zaman lagi. Karena manusia itu bukan agama yang disuruh mengikuti perkembangan zaman, tapi yang manusia yang disuruh mengikuti agama. Jadi orang itu harus menyesuaikan dengan agama, bukan agama mengikuti perkembangan zaman. Zamannya kayak gini, ngikut gini, enggak gitu. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang namanya hukum Islam itu orang mencuri itu potong tangan. Jangan terus karena nanti zaman, ini karena sudah bicara HAM, orang lebih baik mati itu kalau disuntik, sekali suntik mati sakit, nggak sakit, gitu kan, nggak bisa. Kalau umpamanya sekarang mau potong tangan tapi
bios dulu itu nggak masalah, tapi kan dalam rangka menjalankan aturan Allah. Tapi kalau orang matinya mati nggak diinganu, jadi makanya aslinya itu kita ini disuruh mengikuti agama, bukan agama disuruh mengikuti kita atau disuruh mengikuti perkembangan zaman. Nah ini, nah ini adalah pesan Nabi ya, sebelum dia, ini kan setelah Nabi Haji Wada itu 3 bulan kemudian kan Nabi meninggal. Nah dia ngomong ini, darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian di antara kalian itu haram. Jadi nggak boleh orang Islam itu membunuh sesama orang Islam. Itu dosa besar, itu dosa besar. Dan hukumannya kisos. Gak boleh juga mengambil hartanya orang Islam. Karena dia dilindungi oleh aturan Islam. Harta orang Islam itu haram bagi orang Islam. Kalau hartanya, makanya ketika terjadi perang, dulu orang itu nggak ngerti itu zaman Nabi itu nggak terjadi orang Islam perang sama orang Islam, sehingga orang itu nggak tahu hukumnya itu gimana ketika orang Islam itu perang sama orang Islam. Hanya di zaman Ali, makanya orang itu bersyukur ya terjadi perang antara Muawiyah dan Ali. Karena kita sama Islam, repotnya kayak mana? Kalaulah bukan karena Ali, orang itu nggak tahu bagaimana hukumnya ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang Islam. Jadi ketika perang antara orang Islam dengan orang Islam itu hartanya itu nggak boleh diambil. Kalau sesama, nggak boleh diambil. walaupun kalah. Iya, walaupun kalah. Cuman intinya hanya untuk menyuruh orang itu kembali ke jalan yang benar aja. Makanya ketika Ali gitu loh, yang semua apa itu ketika terjadi perang dengan Zubair, dengan Tolha kan sama-sama orang Islam. Mereka kalah. Yang ini mau ngambil yang tentara Ali yang tadinya pemberontak itu, oh halal itunya. Ya nggak boleh. Nggak boleh diambil. Yang sudah terluka silakan pulang, suruh dirawat. Apa itu mana pedang-pedang punya negara gitu kan, pedang punya negara dicap itu dibalikin lagi. Cuman selesai, cuman gitu aja, nggak ada orang ditawan atau itu nggak ada gitu loh. Cuman yang penting yang kalah berarti kan sudah tahu bahwa posisinya apa itu namanya, mereka yang harus ngikut yang menang gitu kan. Aturannya lah itu. Aturannya seperti itu. Karena memang tadi darahnya orang Islam itu haram gitu. Makanya ada beberapa sahabat yang dia berpatokan ke itu. Mereka nggak mau gabung dengan Ali gitu. Karena seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan nggak mau juga ikut perang itu ya. Karena dia berpendapat bahwa masa sesama orang Islam bunuh orang Islam gitu. Cuman yang lain melihat dengan lebih berakal lagi gitu ya. Kalau nggak diselesaikan masalah ini, semua nggak ada yang mau perang, terus nggak jelas juga statusnya gimana, negara malah kacau. Makanya prinsipnya itu kalaupun terjadi perang sesama orang Islam, yang penting tuh nanti dihukumnya itu niatnya itu ingin menegakkan aturan Islam, bukan inginnya. Makanya di Quran juga gitu ya. Fa in tataqala fi ataini mu'minani, katanya kalau terjadi perang di antara dua golongan beriman, itu di Quran itu disebut dua orang itu beriman. Fa in bagot idahuma fa aslaha, katanya kalau salah satu dari mereka itu tersesat, tapi tetap disebutnya beriman, sama-sama orang Islam gitu, nggak membuat mereka jadi kafir gitu. Maka satu suruh beresin di Qurannya. Jadi orang kalau nggak ada itu nggak tahu penafsiran ayat tadi itu. Kalau nggak ada ahli. Jadi nggak boleh. Makanya kita itu harus benar-benar melindungi darahnya orang Islam, termasuk juga ke kehormatannya. Kehormatan. Ini yang kadang kita itu lupa gitu ya kepada sesama orang Islam ya, kita saling caci, saling menjatuhkan, saling menghina gitu ya. Nggak boleh gitu. Karena sebenarnya ini muncul kenapa sih ya? Karena diawali dari kita itu tidak punya kepemimpinan, sehingga tidak merasa satu saudara. Ketika orang itu tidak merasa saudara, ya
yang terjadi ya seperti sekarang ini kan, sesama Gontok-gontokan. orang Islam tuh saling menjatuhkan. Kayak lucu kan sekarang ini kan kayak orang nih, dia di YouTube itu ya, orang lebih banyak itu jelek-jelekin Wahabi atau Wahabi jelekin si ini gitu. Sibuknya malah sesama orang Islam tuh gotok-gotokan gitu kan, aneh kan ya. Bukannya jelekin Kristen atau apa gitu kan, bukan jelekin agama Hindu atau Buddha, ini mah jelekin orang ngomongin Wahabi, jelek, ngomongin si ini itu. Padahal ya sama-sama ya nggak bener juga, sama-sama jelekin kok. Karena tugas kita itu sebenarnya tadi